Kalau ditanya, orang Kristen kok nggak ngamuk dan marah sih kalau kitab sucinya difantatin? Karena Yesus terlebih dahulu sudah memberitahukan. 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi sudah nggak heran ya. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Allah sudah membuktikan kebenaran. Dan bukti kebenarannya hanya di dalam Alkitab. Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Mazmur 10 ayat 6, ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Ini perkataan orang fasik ya, yang selalu sombong. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat, nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Yang jadi masalah adalah kenapa si penghina agama malah kau bela, Todul? Walantar to angkal Yahudu wala nasaro hatta tatabi. Mereka ini kaum bajingan-bajingan, kaum bangsat-bangsat yang tidak bisa dipercaya mulutnya, apalagi hatinya, apalagi kelakuannya. Perintah loh ya, ini perintah, bukan karena Agustan. Tetapi sekali lagi prinsip daripada hitam putihnya hidup dan perkataan saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saya berani, saya berkata, saya lebih baik minta laknat. Minta laknat, ya. Minta laknat. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 9. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Bangsat satu ini, anak lonte ini, mudah-mudahan nonton ini ya, bajingan ini, bangsat ini ya. Ya. Anjing gereja ini seperti ini, saudara. Anjing gereja seperti ini. Catat ini, anjing gereja. Ternyata di bajingan. Dan kamu ya, kamu adalah anak-anak lonte. Ya. Orang-orang kafir itu seperti ini, saudara. Dan orang-orang mualaf itu seperti ini ya. Tidak akan ridho sebelum mereka kita mengikuti milah mereka. Hei bajingan, bangsat. Yang bangsat itu kalian ketika kalian menjajakan agama di pinggir-pinggir jalan sambil teriak, menyebarkan pamflet, mempengaruhi orang. Oke, dalam kenyataannya mari kita lihat siapa yang suka begitu, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa ni'matul Islam. Allahu Akbar wa ni'matul muslimin. Aqsana antakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agama kamu catat ya, agama bangsat, agama bajingan ya. Dan yang bikin onar dunia ini adalah kekristenan.
Ya. Apa? Kau hancurkan negara-negara Islam dengan politik segala caramu itu. Si ular beludak itu ya. Kamu harusnya malu bangsat, bajingan tengik kamu. Mama kamu tuh lonte. Papa kamu tuh germo. Menelurkan anak seperti ini. Nggak mungkin kalau mama kamu, mami kamu kalau nggak lonte dan papa kamu nggak germo. Tidak akan mungkin menelurkan anak seperti kamu. Yang bajingan itu ketika gereja-gereja menyembur-nyemburkan kebencian terhadap iman dan Islam. Saya selama 3 tahun tidak pernah mendengar ketika ya Jumatan nyinggung Kristen, nggak pernah. Ya. Kalian kalau ada coba persoalan pribadi tentang Islam misalnya, ustadznya kena amoralitas, wah sudah jadi bahan khotbah sama germo-germo rohani, bajingan-bajingan tengik ini ya. Ini yang membuat saya nggak peduli. Tapi jujur Ndri, kalau aku ketemu kamu tak tebas leher kamu. Ya. Kau samakan komoditi agama. Lah inilah bajingan-bajingannya orang Kristen, saudara. Dia tidak pernah melihat jidatnya. Bagaimana amanat agung itu dipergunakan dengan serampangan, nggak punya aturan. Sudah ada SKB 2 Menteri tentang aturan syiar agama. Mana dia pergunakan? HAM itu hanya khusus untuk orang Islam. Kalian itu hanya tai kucing ya. Tetapi bajingan-bajingan orang Kristen yang memurtadkan orang Islam, ya, yang menjual agama dari rumah ke rumah. Kamu diem saja, anjing kamu, bangsat kamu ya. Dalam live itu saya menggoda-goda akidah Islamnya. Loh, saya menggoda apa? Ini kan ditambah-tambah. Ini kan bajingan, ya. Gigolo, bangsat kamu sekali lagi ya. Bajingan tengik kamu. Kamu buah woi demi Tuhan langit dan bumi. Kalau aku ketemu kamu, tak penggal leher kamu. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya, teman-teman, ini menurut kami adalah bikin sandiwara ya, sekalian nyari donasi. Jadi buat teman-teman, bantu donasi ya, kasihan Agustan, semoga amalanmu dapat ridhonya. Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah kalian semua tertarik dengan hidayah Islam seperti yang ditujukan oleh Agustan tadi? Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi tidak seperti apa yang difikirkan oleh Agustan tadi ya. Maka sadarlah manusia, siapakah kamu yang ingin mengukur kesabarannya? 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil,
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 5 ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kita doakan agar Tuhan Yesus mengampuni segala pelanggarannya dan bisa sembuh dari segala penyakitnya. Sakit kayak, apalagi kalau malam itu kayak mau sakaratul maut, takut. Batuk, asalnya batuk-batuk terus, udah gitu pas terlentang itu kayak mau sakaratul maut. Aku udah deg-degan. Kalau malam ya seperti itu. Yang kemarin malam ya? Ya, kemarin. Saya videoin sih sebenarnya. Ada videonya? Ada sekilas sih tapi videonya. Oh, ini tadi malam ini? Kemarin malam. Kemarin malam. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi sudah lemes ya kayak gini nih. Iya, habis batuk-batuk. Ya, nih Ko Agus sudah bisa makan sate kambing. Gimana kok? Enak? Hauce. Kami diadori ya. Ya, jadi udah mulai membaik Ko Agus nih, udah bisa makan sate ya. Jadi luar biasa percepatan kesembuhannya. Nah, demikianlah ajaran kasih oleh Yesus Kristus pada manusia agar kita belajar untuk menjadi warga surgawi yang mengajarkan kekudusan, kesabaran, kelemah lembutan, dan kasih. Kata Buya Sakur, oleh sebab itu yuk kita berpikir, jangan takut murtad dong.